Saya mau pada hari ini kita belajar tentang tokoh wanita. Ada 2 tokoh wanita yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Namanya adalah Shipra dan Puah. Shipra dan Puah. Kebanyakan kita mungkin jarang mendengarkan nama ini, bahkan jarang juga untuk dikhotbahkan. Tetapi firman Tuhan adalah berkat bagi setiap kita yang mau terbuka untuk menerimanya. Dan hari ini lewat kitab Keluaran pasal yang pertama, saya memberikan judul Wanita-wanita pemberani. Wanita-wanita pemberani. Ini adalah harapan Tuhan untuk setiap kita, terutama para wanita Kristen. Tuhan menginginkan kita menjadi wanita-wanita pemberani di dalam kehidupan ini. Tahukah saudara apa itu berani? Pemberani? Berani artinya mempunyai hati yang mantap, hati yang kuat, dan rasa percaya diri yang besar, yang tinggi dalam menghadapi bahaya, kesulitan, hal-hal yang bisa merenggut nyawa dan merusak banyak hal di dalam kehidupan ini. Kita akan melihat, benarkah Shipra dan Puah adalah wanita-wanita pemberani? Sebelumnya kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu ini, dan biarlah lewat firman ini kami menjadi orang-orang yang sungguh menyukakan hati-Mu, diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan ayat-ayat yang penting di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-15 dikatakan, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shipra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ini adalah perintah Raja Firaun kepada Shipra dan Puah yang adalah bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani di dalam atau waktu bersalin melahirkan. Perintah raja itu adalah perintah yang harus dilakukan. Kalau tidak, taruhannya nyawa. Dia bisa dihukum, disiksa, dan nyawanya hilang. Tetapi saudaraku, mari kita lihat keberanian daripada Shipra dan Puah. Ayat selanjutnya, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Artinya bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani tidak dibunuh oleh mereka. Mereka menolak perintah Raja Mesir, perintah Firaun. Bukankah ini adalah sebuah keberanian? Menolak perintah raja, taruhannya nyawa. Luar biasa. Shipra dan Puah wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita pemberani, berani menolak perintah raja. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana mungkin mereka berani menolak perintah dari Firaun. Apa rahasia dari keberanian mereka? Di ayat 17 tadi sebenarnya sudah jelas dinyatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Takut akan Allah itu menjauhi kejahatan. Takut akan Allah menolak hal-hal yang tidak benar, dosa yang bisa merusak hidupnya dan merusak hidup orang lain. Saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, Amsal 8 ayat yang ke-13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ayat
yang ke-6 di pasal 16 kitab Amsal. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Membunuh bayi, membunuh anak laki-laki dari perempuan Ibrani itu adalah kejahatan, itu adalah dosa, sehingga mereka menolaknya. Karena mereka takut akan Allah, mereka menolak perintah Firaun. Saudaraku, kemudian kita lihat Firaun datang memanggil mereka. Kenapa kamu melakukan hal-hal ini? Kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Mungkin, dan yang jelas Firaun pasti marah. Tetapi saudaraku, kemarahannya itu dikalahkan oleh penjagaan pemeliharaan Tuhan, karena mereka takut akan Tuhan Allah. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita melihat Amsal 14 ayat 27. Saya bacakan untuk kita semua. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Perhatikan dengan baik. Ketika Sipra dan Pua hidup takut akan Allah, justru Tuhan Allah menjaga mereka. Tuhan Allah melindungi mereka. Tuhan Allah menjauhkan mereka dari kematian. Karena takut akan Allah adalah sumber kehidupan. Nah, saudaraku, yang selanjutnya kita melihat ketika mereka sudah menyatakan kebenaran dan keberanian mengambil keputusan menolak perintah Firaun, kita melihat, saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di pasal ini ayat 20-21. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Perhatikan saudaraku, takut akan Allah, membenci, menjauhi kejahatan. Nah, ketika sebelum ayat ini dikatakan dipanggil oleh Raja Firaun, mereka diberikan Tuhan hikmat. Hikmatnya dikatakan di sana, perempuan Ibrani beda dengan perempuan Mesir. Mereka kuat-kuat. Jadi sebelum bidan datang, anak-anak itu sudah lahir. Tuhan memberikan hikmat karena mereka takut akan Allah. Ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akhirnya memberkati mereka dan membuat mereka berumah tangga. Berkat-berkat Allah dicurahkan atas hidup mereka karena mereka sudah berani menolak perintah dari Raja Mesir, Firaun, dan memilih untuk taat kepada Allah, untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak melakukan dosa, untuk tetap membiarkan bayi-bayi itu lahir. Saudaraku, kalau kita melihat pasal yang kedua, lahirlah Musa. Musa adalah alat Tuhan yang dipakai untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Saudaraku, di pasal pertama ini, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan mereka ditindas, mereka disiksa, mereka dibuat kerja paksa, mereka harus mendirikan kota-kota Pitom, Ramses untuk kepentingan Mesir, dan mereka menjadi pahit. Saudaraku, Tuhan melihat penderitaan, Tuhan melihat bagaimana Mesir menindas mereka. Oleh sebab itu, Tuhan memakai Sipra dan Pua. Saudaraku, ini menunjukkan Tuhan bisa memakai siapa saja. Bahkan itu bukanlah orang percaya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah, belum mengenal Kristus. Tuhan berdaulat untuk memakai mereka demi rencananya, juga untuk melindungi dan memberkati umatnya. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Biarlah lewat semuanya ini, bukan hanya wanita-wanita Kristen, tetapi kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang pemberani, menjadi pribadi-pribadi pemberani yang berpegang kepada firman Tuhan, menolak dan menjauhi kejahatan, dan taat untuk melakukan firman Tuhan dengan resiko walaupun itu mungkin bisa merenggut nyawa kita. Sipra dan Pua telah memberi teladan kepada kita. Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kita juga hidup seperti mereka melakukannya.
Tuhan menjamin berkat-Nya akan semakin tercurah atas hidup kita. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu, jadikan ini menjadi sesuatu yang mengubahkan, menambahkan kekuatan, memberikan keberanian kepada kami dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, kita jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.